Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang rencana beberapa klub di Eropa yang ingin membeli pemain untuk bisa menambah kekuatan di skuad mereka. Kita tahu klub seperti Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal, dan klub-klub lainnya di Liga Inggris begitu aktif di bursa transfer. Sama juga di Italia, klub seperti AC Milan, Juventus, Inter, Lazio, dan juga AS Roma begitu aktif di bursa transfer. Juga di Prancis, ada Paris Saint-Germain. Juga di Spanyol, ada Real Madrid, ada Atletico Madrid, ada Barcelona. Sebagian besar klub telah mendapatkan pemain-pemain yang mereka incar. Karena menurut saya mereka sudah memonitor pemain-pemain yang mereka incar tersebut jauh hari sebelumnya. Jadi pada saat pemain tersebut kontraknya akan berakhir atau sudah berakhir, maka mereka dengan mudah bisa melakukan negosiasi dan mengontrak pemain-pemain tersebut. Kita tahu bahwa Wijnaldum yang seharusnya mengarah ke Barcelona ternyata in the last moment ditikung oleh PSG karena memang PSG menawarkan gaji yang lebih menarik lagi, tentu lebih tinggi ya daripada yang ditawarkan oleh Barcelona. Dan juga kita tahu bagaimana Hakan Çalhanoğlu yang sudah menyatakan akan stay di AC Milan dan menunggu bagaimana offer yang bisa di-upgrade oleh AC Milan itu bisa dia terima, tapi ternyata in the last moment dia memilih untuk pindah ke Internazionale Milan yang merupakan rival dari AC Milan, klub sekota yang merupakan rival dari AC Milan. Memang hal-hal seperti ini biasa terjadi di dunia sepak bola, teman-teman, dan saya pikir itu wajar saja ya, karena memang para pemain ini kan juga memiliki karir yang singkat, ya mereka pasti mencarilah di mana klub yang bisa memberikan mereka penawaran yang lebih baik lagi. Dan juga ada beberapa klub yang belum berhasil mendapatkan pemain yang mereka incar. Karena klub yang ingin menjual pemain-pemain tersebut memasang harga yang sangat amat tinggi. Yang menurut saya untuk saat ini tidak wajar. Di saat memang kita masih berada di tengah pandemi. Dan juga menurut saya harga yang dinilai oleh klub-klub tersebut, artinya di mana mereka memasang value dari pemain tersebut adalah harga kertas atau paper price. Harga yang sebetulnya di atas kertas saja, tapi belum tentu pemain tersebut tuh nilainya pantas seperti itu. Ya, contoh seperti Erling Haaland. Betul, dia mencetak puluhan gol sudah bagi Borussia Dortmund, tapi apakah dia akan bisa sukses pada saat dia bermain di English Premier League? Belum tentu. Lihat saja Timo Werner. Tapi kan namanya juga klub ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan juga kita tahu bahwa ada agen sang pemain yang terlibat. Jadi memang tidak akan mudah untuk membeli pemain tersebut. Dan kemudian kita juga bisa mengikuti ya bagaimana Manchester City coba juga untuk membeli Harry Kane, tapi hingga saat ini belum ada kabar yang positif bahwa Tottenham Hotspur ingin melepas Harry Kane dengan tawaran menggiurkan yang diberikan oleh Manchester City. Kenapa ini semua terjadi, teman-teman? Ya karena klub-klub yang tidak ingin menjual para pemain mereka itu belum tentu juga nanti jika menjual para pemain mereka bisa mendapatkan pengganti yang sama atau paling tidak mirip kualitasnya. Contoh, jika Tottenham Hotspur menjual Harry Kane, siapa pemain sekarang yang berada di transfer market yang mirip atau sedikitlah sama seperti Harry Kane pola permainannya? Kan nggak ada. Kemudian jika City memberikan Tottenham Hotspur Sterling, tapi Sterling kan bukan target man. Justru mereka sudah punya Son yang kurang lebih perannya seperti Raheem Sterling. And how about Chelsea? Chelsea juga kabarnya menawarkan pemain ke Borussia Dortmund yang Dortmund sudah tolak mentah-mentah bahwa mereka belum ingin menjual Haaland dan mereka ingin menaruh Haaland untuk satu musim lagi. Ya karena mereka telah menjual Jadon Sancho. Yang pintarnya kan adalah Paris Saint-Germain dan juga Barcelona. Mereka tuh saya pikir sudah memonitor pemain-pemain yang mereka incar. Jadi pada saat hari H atau beberapa hari sebelum kontrak pemain-pemain tersebut berakhir, mereka bisa dengan mudah melakukan negosiasi dan mengontrak pemain-pemain tersebut. Salah satunya juga kita tahu adalah David Alaba yang pindah ke Real Madrid, karena Real Madrid kabarnya telah memonitor progres dari David Alaba jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi memang pada saat Alaba akan berakhir kontraknya, mereka tahu mereka dengan mudah bisa mendapatkan David Alaba yang menurut saya juga adalah salah satu back yang permainannya cukup impresif di Euro 2020 lalu. Barcelona juga mengontrak beberapa pemain dengan free transfer. Memang mereka kehilangan Wijnaldum, tapi they got what they need. Ya kan? Aguero, Depay, kemudian Eric Garcia, ya, dan sekarang kita masih menunggu nih. Ya bagaimana nanti Ronald Koeman bisa menambah mungkin seorang pemain di tengah lagi, kan kabarnya akan ada swap ya antara Griezmann dan juga Saul. Bisa jadi itu nanti
menjadi kenyataan ya, karena memang kita tahu bahwa Griezmann sulit berkembang di Barcelona dan Barcelona juga punya cukup banyak pemain di lini depan, apalagi sekarang Depay sudah bergabung. Dan Real Madrid juga kita tahu masih membutuhkan seorang striker nih. Saya tidak yakin bahwa Madrid akan bisa membeli Mbappe. Ya, harganya kan pasti sudah di atas 100 juta euro. Dan saya juga tidak yakin bahwa Chelsea akan bisa membeli Haaland ya secara full cash payment atau secara full tunai tanpa memberikan pemain. Karena juga harga dari Erling Haaland itu lebih dari 100 juta euro yang kabarnya 175 juta euro. Jika Chelsea berani mengeluarkan uang seperti itu, saya pikir mereka melakukan kalkulasi yang salah karena memang mereka juga punya pemain-pemain lain yang mereka beli dengan harga yang cukup mahal musim lalu dan juga memberikan gaji yang tinggi. Artinya mereka harus offload salah satu pemain tersebut dan saya pikir salah satu pemain tersebut bisa saja antara Ziyech atau juga Werner. Jadi jika Chelsea ini sebenarnya ingin menarik minat dari Dortmund, mungkin yang mereka bisa tawarkan adalah Werner. Betul, Werner adalah pemain penting di Chelsea, but kebutuhan Chelsea itu sebetulnya adalah di target man. Bukan tidak mungkin juga nanti Chelsea bisa menawarkan Werner dalam swap deal, artinya memberikan pemain plus membayar cash ya sebagiannya. Ya cash artinya ditransfer lah, atau mungkin secara installment nanti kan mereka bayar secara cicil, dan itu wajar saja secara cicil jika memang nilainya cukup besar. Dan kemudian kita tahu juga bagaimana Manchester City juga tampaknya akan sulit mendapatkan Harry Kane karena berkali-kali approaching yang mereka lakukan telah ditolak oleh owner dari Tottenham Hotspur, dan juga pelatih baru Nuno Santo akan berupaya agar Harry Kane tetap stay minimal 1 musim lagi di Tottenham Hotspur. Dan bagaimana dengan Liverpool? Kita tahu bahwa Liverpool untuk sementara belum membeli pemain yang mahal ya, karena memang kita tahu bahwa mereka sebetulnya sudah memenuhi kebutuhan mereka. Di depan sudah lengkap, di tengah sudah lengkap, apalagi di belakang banyak sekali pemain bertahan yang mereka punya sekarang ini. Mungkin juga ada beberapa pemain yang akan dipinjamkan. Real Madrid saya tahu membutuhkan striker, membutuhkan target man. Tadi kan saya katakan mereka tidak akan bisa mendapatkan Mbappe dengan harga yang mahal, tapi bisa saja nanti in the last moment mereka coba merayu Lewandowski untuk pindah ke Real Madrid. Yang kabarnya juga Lewandowski sekarang mulai diburu oleh Chelsea jika mereka tidak bisa mendapatkan Erling Haaland. Jadi yang saya tunggu-tunggu mega transfer, artinya transfer yang mahal, sepertinya tidak akan terjadi di bursa transfer kali ini teman-teman. Klub-klub kehilangan pemasukan yang cukup besar dengan pandemi saat ini. Arsenal ya kita tahu punya uang yang cukup banyak yang ingin mereka belanjakan di bursa transfer kali ini kan, tapi mereka juga tidak bisa mendapatkan pemain-pemain yang mereka incar. Odegaard belum tahu kabarnya seperti apa. Nanti apakah dia akan tetap stay di Madrid atau mungkin nanti in the last moment Madrid harus jual Odegaard dan membeli Lewandowski, kita juga belum tahu. Dan juga Arsenal kabarnya sedang menegosiasi dengan Sassuolo untuk Locatelli, tapi juga beritanya Locatelli ingin pindahnya ke Juventus bukan ke Arsenal. Jadi ini tidak akan mudah bagi klub-klub untuk bisa mendapatkan pemain-pemain incaran mereka. Pintarnya dan juga hebatnya adalah manajemen dari PSG dan juga Barcelona yang bisa mendapatkan pemain-pemain yang mereka butuhkan. Artinya sesuai keperluan dari pelatih. Dan itu sangat langka terjadi teman-teman. Jadi yang perlu kita pelajari dari bursa transfer kali ini bahwa sebuah klub pun perlu memiliki manajemen yang cerdas dan cermat. Cerdas dalam memantau harga-harga pemain dan cermat dalam melihat progres sang pemain. Karena belum tentu pemain tersebut di awal musim bagus, ternyata sampai akhir musim akan konsisten. Dan saya pikir bagi Chelsea, City dan juga Real Madrid ya, sepertinya mereka tidak akan bisa mendapatkan pemain yang mereka target. Madrid sudah pasti nih tidak akan bisa mendapatkan Mbappe menurut saya, karena sejauh ini Paris Saint-Germain sudah nyatakan bahwa mereka tidak akan menjual Mbappe. Tottenham Hotspur juga sama, tidak ingin menjual Harry Kane. Sama juga Dortmund tidak ingin menjual Haaland. Justru saya pikir musim depan klub-klub ini akan bisa mendapatkan pemain yang mereka incar karena mereka akan terus memonitor, terus mengawal agar para pemain tersebut tidak pindah ke klub lainnya. Meskipun Florentino Perez kita tahu adalah negosiator yang hebat, tapi tidak akan mudah untuk bisa menegosiasi pembelian Mbappe dengan owner dari Paris Saint-Germain. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti perkembangan in the last moment sebelum bursa transfer ini tutup bagi klub-klub yang sedang mengincar pemain-pemain yang mereka butuhkan. Tapi lagi-lagi saya ulangin bahwa saya tidak yakin akan ada
pembelian pemain yang mahal di bursa transfer kali ini. Klub-klub sedang kesulitan keuangan, bahkan klub seperti Paris Saint-Germain saja cukup pintar sudah mendapatkan pemain-pemain mereka secara free. Jika mereka harus membeli pemain-pemain tersebut, saya tidak yakin mereka akan mampu membeli semua pemain tersebut dengan harga yang tinggi. Sama juga seperti Barcelona, kan kita tahu Barcelona juga memiliki kesulitan ya secara keuangan mereka, sama juga Real Madrid. Jadi kita tunggu saja, semoga bisa ada gebrakan dari salah satu klub besar ini, tapi untuk sementara ini saya tidak yakin mereka bisa mendapatkan pemain yang mereka incar. Silakan bagi teman-teman jika ingin memberikan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.